Perseteruan yang melibatkan dokter kecantikan Richard Lee dan dokter detektif alias Doktif yang dikenal sebagai pemberantas mafia skincare di Indonesia baru-baru ini kembali memanas. Ya, seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu, dokter detektif membongkar kedok-kedok diduga penipuan yang dilakukan dokter Richard Lee dalam menjual produk kecantikan. Dan Dr. Richard Lee yang selama ini bungkam akhirnya muncul untuk mengklarifikasi serta membantah sederet tudingan yang terlontar kepadanya. Untuk mengetahui perseteruan panas tersebut serta bantahan yang disampaikan Dr. Richard Lee, maka inilah 5 bantahan Dr. Richard Lee usai dipolisikan Doktif dan Diskakmat Densu, versi Cumi Top 5. Dr. Richard Lee secara tegas membantah tudingan dokter detektif yang menyebut jika dirinya tidak memiliki surat izin praktek kedokteran. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Dr. Richard Lee turut membuktikan dengan melampirkan data. Namun menariknya, hal tersebut kembali ditanggapi oleh dokter detektif melalui sosial media pribadinya yang tampak meragukan data yang dilampirkan Dr. Richard Lee. Lantas seperti apa bantahan Dr. Richard Lee? Dan seperti apa respon dokter detektif? Guys, info terbaru guys. Ternyata Richard alias Richard, ternyata kamu gak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Ayo, punya izin praktek enggak di kliniknya? Punya enggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Berani nggak? Tuntut. Sini. Dokter, hati-hati dalam memberikan statement. Aku sering lihat dokter terburu-buru memberikan statement tanpa data. Banyak sekali dokter memberikan statement tanpa data dengan terburu-buru. Hati-hati dokter, karena kita ini ada undang-undang ITE. Saya sebagai sejawat, saya tuh sayang sekali dengan dokter. Dan saya nggak pengen dokter sampai punya masalah hukum. Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan aksi dokter detektif yang membongkar produk White Tomato milik Dr. Richard Lee yang diduga overclaim. Lantaran di kemasan produk tersebut, Dr. Richard Lee menempelkan stiker yang diduga masuk ke dalam tindak penipuan. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Richard Lee membantah dengan mengelak menggunakan berbagai alasan. Lantas, seperti apa bantahan Dr. Richard Lee? Ini produk direview oleh sejawat saya. Tapi yang direview adalah packaging dan stikernya. Oke. Aku nggak pernah lihat dia review kapsulnya. Katanya ada. Sebentar bang, mungkin aku akan... Saya harus agak emosi ya, iya. maaf ya. Mewakili ya. Mewakili ya. Soalnya gue udah gedek juga ngeliat lu dok. Maksudnya kok nggak ada klarifikasi? Maksudnya itu, kok nggak ada klarifikasi? Gue jawab yang mana dulu nih? Yang ini dulu. Nanti klarifikasi ini dulu lu jelasin biar orang kelar. Dan gue dikatain nipu karena produk ini. Gue setuju kalau gue nipu kalau di dalamnya kapsul ini ada hasil labnya. Dan hasil labnya menunjukkan bahwa tidak ada glutathione atau tidak ada glutathione yang diekstrak dari tomat putih. Gue setuju itu nipu bang. Karena yang direview itu adalah kotaknya, stikernya, bukan isinya. Sedangkan yang dimakan dan yang BPOM itu kan isinya. Aku tidak pernah ngomong ini white tomato extract, tidak. Ini sesuatu hal yang berbeda. Nah ini permainan kata-kata ini. No, ya kalau memang apa yang disampaikan Doktif itu benar dan memang kita kurang baik secara packaging, pakai stiker, ya udah kita akuin, kita perbaikin.
terima kasih dokter. Aku ngomong dengan tim, yaudah kalau misalnya masalah stiker, yaudah kita perbaikin. Lu kan dipertanyakan nih bro, produk lu nih nggak ada white tomato. Nah kalau lu merasa diri lu bener, ya kan, lu tuntut dia karena dia merugikan lu punya usaha. Bang, jujur bang ya, narasi untuk menggugat dokter itu sudah dari awal kita bicarakan bang. Jangan bobo kita ya. Lu maksudnya kita Saya. ini siapa? Saya dan tim sudah. Oke, Dan jangan saya. celahnya itu banyak banget bang. Oke. Nanti setelah selesai dari podcast, mungkin masyarakat bisa nilai sendiri Oke. berapa banyak celahnya. Oke. Tidak saya lakukan bukan karena saya tidak mampu. Tapi saya tidak mau memperpanjang masalah ini karena saya sayang dia sebagai sejawat saya. Dokter Detektif juga beberapa waktu lalu sempat menguliti produk DNA salmon milik Dr. Richard Lee yang diduga ditarik paksa oleh BPOM lantaran tidak memenuhi izin edar alias berbahaya. Berdasarkan video yang beredar, Dr. Richard Lee membantah tudingan tersebut. Namun dalam kesempatan lain, Dr. Richard Lee kedapatan mengakui bahwa produknya memang telah disita BPOM. Merasa gemas dengan Dr. Richard Lee, Dokter Detektif akhirnya mengolok Dr. Richard Lee, sekaligus membongkar isi kandungan produk DNA salmon Dr. Richard Lee yang diduga tidak mengandung DNA ikan salmon sama sekali, seperti klaim yang digembar-gemborkan Dr. Richard Lee. Lantas seperti apa pembuktian kedua belah pihak? Saya tidak pernah disita BPOM. Kalau Bapak bilang seperti itu, tegas Pak bilang Pak. Biar saya bisa catat dan saya akan laporkan pencemaran nama baik. DNA salmon di rumah saja ini, pada waktu aku berjualan, ini kan ditarik oleh BPOM Bang. Ini kan ditarik oleh BPOM. Ini kan ditarik oleh BPOM Bang. Februari 2024. Tahu nggak? Yang dia labelin DNA salmon di rumah saja, ya. Terus dia kalau bikin fitin nih, soalnya kalau kamu bikin VT, inget gak kamu pernah bikin VT ada kamu lagi makan salmon? Tahu nggak? Guys, di produk itu nggak ada kandungan salmonnya guys. Kan? Nggak ada salmonnya sama sekali. Jadi di produk right tip, ya, itu nggak pernah ada yang namanya DNA salmon. Itu adalah penipuan lagi. Produk ini yang sering ditanya adalah, ini DNA-nya bukan DNA ikan salmon nih, DNA lele nih, balmon nih, lain sebagainya. Iya. Ini adalah website, ini Instagram resmi. Di Instagram resmi ya. Resminya si produk ini Yes, betul. Oke. Di sini tulisnya adalah, isinya adalah glutathione PDRN. PDRN itu adalah DNA ikan salmon. Masalahnya dia ada BPOM Indonesia? Ada. Oh. Jadi dia udah lolos dari BPOM Indonesia. Sudah BPOM dan legal. Pada waktu gue jual, ini BPOM dan legal, Bang. Berarti dia ada 2 BPOM dong. BPOM dia yang pertama dan BPOM lu yang kedua di luar. Betul. Emang boleh? Dr. Richard Lee saat ini diketahui tengah dituding menjual produk dengan harga overprice atau menaikkan harga tinggi yang jauh dari modal untuk meraup untung besar. Dan dalam kesempatan ini, Dr. Richard Lee membantah jika dirinya hanya mementingkan keuntungan dibandingkan kualitas produk yang dijual. Lantas, seperti apa klarifikasi Dr. Richard Lee? Bahan baku cuma sekian, lu jualnya berjuta-juta gitu. Aku punya invoice dan Ya. aku tidak bersedia tunjukkan di kamera. Ya, nggak Aku akan usah. kasih ke abang. Ya. Aku jual 1,5 juta. Mm-mm. Tapi kalau hari spesial, dan hari spesial itu selalu ada dalam 1 bulan bisa 3 kali. Iya, tahu. Aku kurang lebih jualnya 600.000 Lu sampai suka dengan bikin diskon. 550. Mm-mm. Abang boleh lihat dan menurut abang masuk akal atau enggak? Oke. Total harga satuan sekian. Oh. Jadi jauh ya turun harganya gitu ya. Ya kalau misalnya aku ngomong, ya kan 1,5 juta, oke. Kalau misalnya aku jual pada saat promo, aku jual 600.000, menurut abang masuk akal atau enggak? Ya, kalau masuk akal sih sebenarnya menurut gue ya, harga berapapun itu selama ada yang mau beli mah masuk-masuk aja. Selama produk yang lu klaim itu memang benar sesuai dengan apa yang lu omong.
Begitu doang. Karena kan jual beli itu ya tergantung ada yang mau beli atau enggak kan. Menurut gue begitu. Tapi gue nggak tahu kalau secara hukum konsumennya seperti apa. Oke. Gitu. Karena kan di sini ada Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi apapun itu, kalau misalnya ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Aku perbaikin nggak ada masalah, Bang. Oke, gue udah Aku paham perbaikin. nih. Paling nggak, aku nggak pernah punya niat untuk nipu masyarakat. Dokter detektif diketahui telah melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi. Iya, pasalnya dalam media sosialnya, dokter detektif menyatakan bahwa ia lebih bersedia berdebat dengan Dr. Richard Lee di pengadilan terkait kasus diduga mafia skincare dibandingkan berdebat di podcast bersama Denny Sumargo. Atas laporan tersebut, Dr. Richard Lee mengaku tidak takut dan bersedia menghadapi laporan polisi dokter detektif. Debatnya di majelis hakim, di situ bakalan ada penyidik Badan POM dan lain sebagainya. Ya, jadi perdebatan itu bukan batal, pindah lokasi. Ya, di situ banyak banget panelisnya nanti. Ya, oke adek ya. Jadi jangan lagi main playing victim, manipulasi, ujung-ujungnya lock in. Udah kebaca banget ya. Pertama kali dalam hidupku aku sedang dilaporin.